Dia adalah Raden. Sakit. Mata harus semakin membuatku panas. Nun, di pelosok Banten ada sebuah sumur keramat tempat orang meminta berkah. Berada di kampung Pasir Eri, Pandeglang, Banten, sumur ini tidak hanya ramai oleh warga kampung. Banyak orang luar kampung percaya sumur keramat bisa mengabulkan hajat. Entah mengapa, sumur ini disebut Sumur Tujuh. Penasaran, kami mencoba menguak misteri ini. Sebuah sumur yang dikenal dengan nama Sumur Tujuh terletak di daerah Pasir Eri, Pandeglang, Banten. Sumur ini dikenal dengan sumur yang bisa membawa berkah seperti jodoh, karir, dan masih banyak lagi. Tapi apakah benar hal itu? Ya, saat saya sudah ada Abah Juhri. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Iya, malam juga. Waalaikumsalam. Bapak, ini kalau saya boleh tahu, ini sumurnya sudah ada berapa lama ya Pak? Ini zaman dari dulunya udah ada. Kenapa dinamai Sumur Tujuh Pak? Karena ada 7. Terus katanya ini banyak orang yang datang ke sini untuk mengalap berkah, itu benar Pak? Iya benar, banyak orang yang mengunjung ke sini, yang dia mau deketin jodohnya, terus yang mau jualannya cepat laku. Tapi dari yang Bapak tahu, apakah orang yang datang ke sini benar terkabul keinginan untuk jodoh, untuk... Yang udah dengar itu, yang udah melaksanakan dia datang ke sini, ada berkahnya. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ya. Pak Hakim, mungkin kita sudah mendengar penjelasan dari Abah Juhri. Ini menurut Pak Hakim sendiri bagaimana ini? Sumur yang bisa mengabulkan berkah. Yang menarik untuk diangkat adalah banyak masyarakat meyakini gitu ketika mereka datang ke Sumur Tujuh, khususnya dalam berkenaan dengan masalah jodoh pasangan, itu selalu terkabulkan. Yang jadi pertanyaan kita kan, siapa yang mengabulkan gitu? Apakah benar air, keberkahan air yang mengalir di Sumur Tujuh itu, atau ada memang campur tangan gaib? Makanya mudah-mudahan dengan adanya kita di lokasi ini sedikit banyaknya bisa mengangkat sebuah misteri yang mungkin juga banyak masyarakat yang pengen tahu gimana sih fenomena Sumur Tujuh itu. Tiba-tiba, seseorang malah kerasukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa Anda? Sayang, makhluk di raga ini memilih bungkam. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Di sini aja ya, kita ngobrol ya. Siapa di antara Anda yang datang ke sini tidak ucapkan salam? Emang penting bagi Anda. Iya, penting. Penting ya. Karena salam itu dari bangsa Anda sendiri. Mau mencari apa ke sini? Kita kesini ingin mencari informasi tentang Sumur Tujuh ini. Mau kamu ke sana? Udah, saya sudah tanya. Anda bisa bercerita tentang apa Sumur Tujuh itu? Tidak. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu rahasia yang tidak bisa dibukakan. Maksudnya rahasia apa? Sumur Tujuh bukanlah sumur yang seenaknya dimanfaatkan oleh manusia. Memangnya banyak yang memanfaatkan sumur itu? Iya, siapa yang memanfaatkan sumur itu adalah orang-orang yang musyrik. Jangan mengambil air, tapi di hatinya saya mau kaya, saya mau dapat jodoh. Itu adalah yang membuat saya benci sama manusia. Emang Anda ini laki perempuan sih sebenarnya? Saya adalah Tak disangka, makhluk ini malah mencengkeram. Sakit. Sakit. Kita bawa ke sana. Bawa ke sana. Di sana tidak ada perempuan. Ayo. Woi, puter. Ayo. Puter, woi. Aduh. Masuk. Anda siapa? Kenapa Anda menghalangi saya untuk membawa wanita seperti itu? Kenapa? Nama saya Hakim. Ya,
Anda tidak diundang oleh kami. Emang Anda di mana sih? Lokasi Anda di mana? Tuh. Pohon. Iya. Itu adalah rumah kami. Kenapa Anda sampai sembunyi di sini? Takut emang sama manusia? Manusia yang tidak berani datang ke sini. Kata siapa? Yang berani itu hanya nafsu. Kenapa manusia berani datang ke sini? Karena nafsunya ingin minta sesuatu dari air. Tapi kalau manusia yang benar-benar suci tidak berani datang ke sini. Kenapa? Anda setuju nggak kalau ada manusia datang ke sini minta berkah dari air sumur itu? Tidak. Kenapa nggak setuju? Sedangkan Anda bukan seorang Muslim. Karena biasanya ada manusia ke sini. Kalau lewat-lewat aja biasanya ada yang usik. Biasanya mengganggu, berisik. Bercanda bisa ngobrol apa. Tahu di situ tempat tinggal saya merasa terganggu. Pindah aja Anda. Tidak. Kenapa emang? Kamu yang mesti pindah. Pergi kamu dari sini. Emang tujuh ini bukan dibikin sama orang? Bukan. Terus dari mana bisa sampai angkat tinju? Itu adalah udah dari dulunya. Yang ada di sini adalah orang yang sudah tua, tetapi dia tidak mau memunculkan ke sini. Kenapa? Karena dia merasa terganggu oleh Anda. Memangnya orang tua itu penguasa sini? Hanya dialah yang tahu tentang masalah sumur ini. Anda mengenal dia? Tiba-tiba, sepertinya ada makhluk lain bersarang di tubuh ini. Siapa dia? Tetap di dua dunia. Nampaknya tubuh ini sudah dikuasai makhluk lain. Assalamualaikum. Pada naon punten? Anda siapa ini? Saya adalah Nidasima. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan sehubungan dengan sumur 7. Satu asana sumur 7 eta adalah ku abdi sareng keluarga abdi anu ngabangun sedayana sumur 7 eta kunaon Kira dibangun 1000 tahun kesana ka ditu ya. Iya, eta sedayana ieu kawitna ieu hutan gunung. Abdi milarian cai sesah di dieu sesah. Abdi di dieu kekelaya pamekeun janten abdi. Cicingna di dieu sareng ka 7 putra abdi. Emang benar itu 7 sumur itu bisa membawa manfaat kepada manusia yang mandi atau yang meminum air tersebut? Tergantung putra abdi anu masih hana. Upami panginten putra abdi anu bageun mah atuh masihan berkah masihan upami nenggel ka hate anjeunna mah masihan eta. Terus gimana supaya keinginan terkabul itu gimana? Upami anu bade masihan eta bener-bener anu membutuhkan tapi lamun tos sugih, hoyong sugih deh moal dipasihan. Tapi kalau datang ke situ hanya untuk cuci muka atau mandi tapi tidak berusaha, dikasih. Bios, tenanawan, bios. Anak-anak Anda suka ya banyak datang sana dimintai. Banyak orang datang ke situ. Mohon. Saur abdi teh nya bager anjeunna mah, tapi bager abdi teh tiasa marentah ka anjeunna gitu nya. Sareng ngadoa bade selawatan. Iya, sareng abdi tadi bade nyarios sareng ngadoa basa selawatan, sareng dibarengi upami dikabulkeun panginten kuno kawasa dipasihan, upami henteu gitu. Putra abdi oge panginten tergantung Allah juga kan? Mohon nya. Bukan tergantung. Mohon. Atasnya, mohon. Tak lama, makhluk ini pamit pergi. Assalamualaikum. Kini saatnya mediumisasi lagi. Assalamualaikum. Naon dia? Hah? Anda ini siapa? Si Hidung. Anda menghuni sini? Iya. Bukan. Kenapa muncul di sini? Karena ada si Hidung. Ya. Tidak ada kuah itu ya. Emang doyan apa? Anda Muslim? Apa begini cara seorang Muslim menghadapi Muslim yang lainnya? Nantang dia kayaknya. Tapi makhluk ini malah menantang. Udah lompat dia. Lompat ke mana dia? Tenang.
Tiba-tiba sesuatu terjadi pada Umi. Itu aja, Wak. Ini saya belum kenalan ya. Ini Nana siapa sih? bisa lihat cerita. Ada 7 orang makhluk di sini. Kesemuanya putri. Lalu? Di antara yang lain ialah yang panjang, tapi bukan kencang dan biasa saja. Tapi dia mempunyai hati yang sangat cantik. Dia sangat dermawan. Saudaranya merasa kalau si bungsu itu bodoh. Kenapa dia sampai seperti itu? Buat apa kau membagi makanan itu kepada orang lain? Apakah kau sudah merasa kaya? Tapi apakah mereka semua orang berkecukupan saat itu? Mereka ada seorang petani, ibunya sudah tua. Namanya Nyi Dasma. Bukan Dasima. Kenapa mereka membangun sumur ini? Bukan mereka yang membangun, Terus sumur itu bagaimana bisa ada di saat ini? tapi Naulislah yang menemukan dari seekor burung. Proses menemukannya itu seperti apa? Karena Nyi Dasma sudah merasa tua, maka ia membagi-bagi ladangnya kepada 7 orang putrinya. Makanya dikelola masing-masing. Ke-6 saudaranya berniat jahat. Pindah ke sana ya? Tidak, Berniat jahat seperti apa? berniat jahat agar bagian si bungsu bisa menjadi bagian mereka. Maka mereka membuang si bungsu. Tapi si bungsu mengetahui niat saudaranya itu. Kalau ke-6 saudaranya akan membuang dia ke sebuah hutan. Lalu apa kaitannya dengan sumur ini? Ada seekor burung besar memakani padi-padi yang sudah tumbuh. Tapi si bungsu Naulis malah membiarkan seekor burung besar itu memakani. Alasannya apa itu dia diam? Naulis merasa kalau ia sama makhluk hidup dan ia butuh makan. Ke-6 saudaranya semakin jengkel. Mereka merasa bodoh sekali Naulis. Sebagian paginya habis diberikan hanya kepada seekor burung. Terang-terangan ke-6 saudaranya mengusir Naulis dengan alasan mereka hidup kekurangan. Naulis pun merelakan. Ia pun pergi ke tempat ini. Ia merasa lapar dan haus. Jauh sekali. Terus hubungannya lagi apa maksudnya? Seekor burunglah yang memberikan mata air itu. Tentang khasiat sumur itu kan banyak beredar di tengah masyarakat. Tentang kegunaan yang bisa orang dagang, bisa cepat laku. Orang yang nggak punya jodoh gitu tiba-tiba bisa dapat jodoh. Itu benar nggak? Tidak semudah itu untuk mendapatkan pengetahuan tentang tempat ini. Apa urusanmu? Biar manusia nggak tersesat. Jangan kita kepada selain Allah. Betul nggak? Anda mengenal Allah? Tidak. Jadi kembali ke pembahasan itu. Itu siapa yang berperan dalam mewujudkan harapan-harapan orang yang datang mandi yang ngasih berkah di tempat itu? Anda sendiri? Ya, Bagaimana caranya Anda bisa ngasih berkah ke orang? mata air di sini terkenal dengan keampuhannya, Oh, jadi mata airnya yang ampuh, bukan Andanya yang kuat. dengan kekuatanku. Mungkin itu terjadi karena sugesti orang yang datang. Ingat, air itu dulunya berkhasiat, Oh, Dulu, sekarang enggak. sekarang pun lebih berkhasiat. apa khasiatnya apa? Dapat memberikan keturunan bagi manusia yang tidak bisa mempunyai anak. Selain bisa kasih anak apa lagi? Tapi ingat, tidak semudah itu. Apa yang harus dilakukan para peziarah yang ingin niatnya terkabul? Kabul. Ada 7 tingkatan. Apa aja tingkatannya? Pertama, dia hanya boleh minum
dari ayat itu. Yang kedua, dia harus berdiam diri, tidak boleh bicara, tidak boleh berpergian. Yang ketiga, dia hanya boleh memakan bunga 7 rupa. Terus yang keempat apa? Tidak boleh ada selai penakut menempel di tubuhnya. Terus yang kelima? Kelima, keenam, harus membawa pasangannya tempat itu. Dan yang terakhir? Hadiahkan sebuah kepala anak kecil. Anda pintar sekali ngarang-ngarang. Karena begini, orang-orang yang datang ke situ kan banyak sekali niat mereka. Ada hari-hari tertentu nggak yang orang-orang datang ziarah, mandi di tempat itu? Sebagian ada, sebagian tidak. Biasanya yang khusus itu hari apa? Atau Sama malam Jumat. Kenapa harus malam Jumat? Biar semakin hangat. memang kelebihan malam Jumat itu apa sih? Jumat itu hari besar kami. Bukan hari besar Islam. Islam itu hari besar Islam. Berarti Anda mengikuti bangsa kami ya? Dan belajar dari bangsa kami. Jelas. Terus apa Anda suka menampakkan diri, mewujudkan diri gitu kepada orang yang bermalam di bisa? sini. Ya, Wujud apa yang ditampakkan? perempuan, sepupu, bulan. Dan ada punya niat tertentu nggak menampakkan dirinya itu? Ya, istilahnya untuk menggoda atau menguji. Saya melihat kesungguhan dari tamu-tamuku. Kalau mereka bersungguh-sungguh? Mereka nggak takut gitu. Ya, Kalau mereka ternyata takut malah kabur. biasa saja. Terus bagaimana sih cara Anda mengabulkan keinginan orang yang datang itu? Kayak misalnya orang pengen dagang laris gitu. Ayo, beli. Ayo mendekat. Memang bisa Anda melakukan itu? Bisa, Memberikan bisikan-bisikan gitu. bisa. Satu niat, satu pengikut. Jika ada satu orang yang datang, maka akan aku kirim satu pengikut untuk menjaganya. Tapi orang tadi tahu nggak itu? Iya, ada ngasih pengikut ke dia. Tahu dari mana? Sih? Tahu. Emang apa sih enaknya gitu? Anda ngasih orang pengikut, Anda ngasih orang keberhasilan. Apa manfaatnya buat Anda? Iya, untung apa? Anda kan nggak dikasih apa-apa kan? Sesajen juga enggak. Bagimu memang berpikir itu tidak menguntungkan. Saya tidak butuh harta, tapi yang saya butuhkan adalah keyakinan dia Keyakinan apa tuh? akan kekuatan air itu. Jadi Anda merasa bangga ya? Ya, Bagaimana ketika Anda menghadapi atau berhadapan dengan sesuatu yang tidak meyakini? tidak suka Kenapa? karena tidak ada untungnya buatku. Padahal mungkin saja dalam ajaran kami Islam itu hal seperti itu tidak dibenarkan dan lebih mendekati perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Siapa itu? Allah adalah Tuhan, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Dan melihatnya itu bukan dengan mata, tapi dengan hati. Tapi apakah Anda yakin itu? Yakin 100%. Setelah yakin, apakah Anda mendapatkan keberuntungan? Iya, jelas. Apa? Ketenangan. Apa ketenangan? Ketenangan itu penting. Sesuatu yang sangat mahal harganya. Kebahagiaan itu mahal. Orang sendiri mungkin dia rela mengeluarkan uang begitu besar untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Mungkin di bangsa Anda tidak mengenal istilah kebahagiaan, tetapi bagi manusia yang mempunyai hati, akal, pikiran yang bersih, kebahagiaan itu sangat penting dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini. Dah, capek saya mendengarnya. Kenapa? Perkataan semakin membuatku panas. Makhluk ini beranjak dari kami. Mau kemana, Mayora? Apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Sudah, capek saya mendengarnya. Kenapa? Perkataan semakin membuatku panas. Makhluk ini seperti beranjak dari kami. Mau kemana, Mayora? Diam. Dia berbicara membuatku panas. Di sini aja. Tenang. Apa yang kau lakukan? Kau coba mencari kelemahanku. Karena memang makhluk seperti Anda itu lemah.
penuh tipu daya. Jangan kamu halangi. Biarkan banyak orang datang ke sini. Gimana kita bisa ngobrol lagi? Pulang ya? Keluar aja. Tak lama, Umi siuman. Yang tadi kita telah melakukan mediumisasi dan makhluk-makhluk itu memberikan pernyataan yang berbeda-beda gitu, cerita yang berbeda-beda. Lalu kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama sekali pelajaran, ya begitulah karakter makhluk. Makanya adanya informasi dari makhluk gaib itu tidak bisa dijadikan sebagai standar kebenaran. Antara makhluk A dengan makhluk B itu kadang informasinya suka berbeda-beda, bisa mengacaukan. Karena apa? Memang mereka itu mempunyai tugas untuk menyesatkan manusia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menarik tertarik dengan adanya sebuah cerita, legenda segala macam gitu yang menurut saya memang jauh dari kebenaran gitu loh. Intinya kalau yang saya bisa rasakan dari cerita itu adalah getaran untuk memalingkan kita dalam fokus kita terhadap adanya fenomena sumur tujuh yang tadi alhamdulillah dalam dialog ternyata terbukti bahwa mereka sebenarnya nggak memiliki kekuatan gitu loh untuk bisa mengabulkan keinginan orang yang berziarah di di sumur tersebut. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh ada dari sebagian orang yang datang ke sini itu hanya sugesti. Ketika sugesti positifnya itu cukup berperan di dalam jiwanya, di dalam dirinya, timbullah motivasi, semangat hidup. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan niat, keinginan, itu insya Allah dengan pertolongan Allah, karena dia berpikir positif, Allah akan kabulkan gitu. Makanya ketika kita mendatangi tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang mempunyai khasiat-khasiat tertentu, jangan menyandarkan diri kita kepada tempat itu. Begitu kita menyandarkan diri kita ke tempat itu, maka jin-jin itu, setan-setan lah yang berperang terhadap diri kita. Apalagi tadi dikatakan setiap ada ziarah yang datang, satu pengikut akan mendampingi dia. Untuk apa? Untuk memberikan tadi penyesatan. Terima kasih banyak Pak Hakim. Sama-sama. Waalaikumsalam. Emang benar itu 7 sumur itu bisa membawa manfaat kepada manusia yang mandi atau yang meminum air tersebut? Tergantung putra abdi anu masih hana. Kenapa nggak minta kepada Allah? Iya, sarang abdi tadi pada nyari ya, sarang ngadoa, basa salawatan, sarang dibarengi, upami dikabulkeun panginten kuno kawasa di pasihan, upami henteu gitu.